Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Deria dengan NIM 2410941029 dari TLA kelompok 3. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Siak. Nah, permasalahan yang pertama itu ada penurunan kualitas air akibat limbah industri. Industri yang kami ambil di sini itu adalah PT Indah Kiat. Nah, parameter pencemarannya itu ada pH air, BOD, DO, serta nitrat. Dampak pencemarannya ada ekosistem sungai terganggu, air berubah warna dan menjadi berbau. Selanjutnya itu ada dampak untuk kesehatan, munculnya penyakit seperti gatal-gatal, iritasi pada kulit, dan diare. Selanjutnya itu ada pendekatan yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dari permasalahan tadi. Yang pertama kita menggunakan pendekatan teknologis. Di sini kita menggunakan teknologi bioremediasi. Teknik bioremediasi merupakan teknik biologi yang menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan lingkungan yang tercemar tadinya. Yang kedua, pendekatan hukum. Untuk pendekatan hukum, kita harus menetapkan hukum yang jelas terhadap oknum yang melanggar dari pencemaran tersebut. Nah, yang ketiga itu pendekatan pendidikan ataupun pelatihan. Di sini kita memberikan ataupun mengingatkan kesadaran masyarakat ataupun perilaku industri tentang dampak pencemaran air dan bagaimana cara penanggulangannya. Terakhir itu kita menggunakan pendekatan sosial politik. Di sini kita melibatkan seluruh masyarakat dalam menuntut transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut. Permasalahan yang kedua itu penurunan kualitas tanah akibat buangan limbah medis. Permasalahan yang pertama itu adalah pembuangan tidak tepat. Limbah medis itu bercampur dengan limbah-limbah yang lainnya yang dapat merusak bagian dari struktur tanah yang ada. Yang kedua, kebocoran dari TPS tempat pembuangan sampah itu. Penyimpanan yang tidak memadai menyebabkan limbah beracun meresap ke dalam tanah tersebut. Yang ketiga, pembakaran terbuka. Abu beracun dari hasil pembakaran limbah itu bisa mencemari tanah maupun udara. Yang terakhir itu penyebaran mikroorganisme. Limbah medis tersebut membawa mikroorganisme seperti limbah infeksius membawa bakteri yang berbahaya. Nah, untuk pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang bisa kita lakukan di sini, yang pertama itu kita menggunakan pendekatan teknologis, yaitu menerapkan metode pengelolaan limbah medis yang lebih aman seperti insinerasi ramah lingkungan dan sterilisasi autoklav. Nah, insinerasi ramah lingkungan itu merupakan proses pembakaran limbah pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dari limbah tersebut dan mengurangi dari bahaya limbah itu. Nah, di sini kita melakukan pembakaran dengan tingkat kepanasan itu 850 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius. Yang kedua itu menggunakan sterilisasi autoklav. Sterilisasi autoklav itu adalah alat sterilisasi yang menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk membunuh dari mikroorganisme limbah. Autoklav digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat medis, wadah laboratorium maupun limbah medis lainnya. Pendekatan yang kedua sama seperti permasalahan yang lainnya, yaitu melalui pendekatan hukum. Di sini kita menetapkan hukum yang jelas terhadap oknum yang melanggar peraturan parameter limbah yang dibuang ke lingkungan tersebut. Yang ketiga itu pendekatan pendidikan ataupun pendekatan pelatihan. Kita memberikan pelatihan kepada tenaga medis bagaimana cara memilah dan membuang limbah medis dengan cara yang lebih aman dan benar. Yang keempat itu ada pendekatan sosial politik. Di sini kita membangun sistem pengawasan yang ketat terhadap praktik pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan. Permasalahan berikutnya itu adalah penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Ini kita ambil dari permasalahan di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Permasalahan yang muncul di sini itu adalah kebakaran hutan dan lahan gambut mengandung karbon dioksida dan karbon monoksida serta metana dan partikel halus yang berdampak kepada kualitas udara di sekitarnya. Yang pertama terhadap kesehatan seperti batuk, sesak nafas, dan mata perih. Yang kedua peningkatan gas rumah kaca. CO2 dan metana mempercepat pemanasan global tersebut. Yang ketiga gangguan ekosistem di mana tumbuhan dan hewan terkena dampak buruk dari adanya polusi yang ada di udara. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dari permasalahan kebakaran lahan gambut tadi. Pendekatan yang kita gunakan yang pertama itu pendekatan teknologis. Kita mengembangkan metode pengelolaan lahan tanpa bakas seperti agroforestry. Agroforestry itu adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan antara pertanian dan kehutanan. Pendekatan kedua itu pendekatan hukum. Kita menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal dan pengawasan ketat terhadap oknum yang memanfaatkan lahan tanpa ada izin yang legal. Yang ketiga pendekatan pendidikan dan pelatihan. Di sini kita memberikan pelatihan bagi petani serta perusahaan tentang dampak dari kebakaran hutan dan lahan serta cara-cara pencegahannya. Yang keempat itu pendekatan sosial politik. Kita melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran oknum tersebut tentang dampak kebakaran lahan hutan dan lahan. Permasalahan terakhir yang kami ambil itu adalah penurunan kualitas air akibat terkontaminasi sampah plastik yang terjadi di Sungai Siak. Sungai Siak itu merupakan salah satu sungai prioritas yang ada di Indonesia. Dampaknya di sini itu adalah pencemaran plastik di perairan menyebabkan kematian biota air dan mencemari sungai serta laut. Yang kedua terkontaminasi zat kimia berbahaya seperti zat stiren, trimer, dan bisfenol A mencemari sumber air dan berpotensi beracun. Yang ketiga adalah sebaran mikroplastik dan makroplastik. Plastik itu kan sulit terurai dan dapat terpecah itu dalam waktu lama menjadi partikel kecil yang menyebar di perairan yang luas. Yang keempat adalah penyumbatan saluran air yang menyebabkan berbagai penyakit pada manusia serta meningkatkan risiko terjadinya banjir.
pendekatan yang bisa kita lakukan di sini itu adalah pendekatan teknologis dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, menggunakan teknologi dalam pengelolaan limbah yang efektif. Yang kedua, pendekatan bisnis, mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat digunakan kembali. Yang ketiga, pendekatan pendidikan. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pencemaran plastik terhadap ekosistem maupun kehidupan lainnya. Yang keempat, pendekatan sosial politik, mengajak masyarakat sekitar untuk aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti program pembersihan sungai dan pantai. Dari 4 permasalahan yang kami ambil di Kabupaten Siak tersebut, maka kami melakukan penilaian tingkat kepentingan permasalahan lingkungan pada Kabupaten Siak tersebut. Dari penilaian tersebut, maka kami menyimpulkan urutan skala prioritas yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah penurunan kualitas tanah akibat buangan limbah medis dengan total 12. Yang kedua, penurunan kualitas air karena limbah industri dengan total 6. Yang ketiga, penurunan kualitas air akibat terkontaminasi sampah plastik dengan total 6. Dan yang terakhir itu adalah penurunan kualitas udara akibat aktivitas industri dengan total 4. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.